Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Nah, di depan saya ini adalah tanaman kelapa sawit yang sudah berumur di atas 10 tahun. Nah, ini adalah sejarahnya. Tanaman ini tidak olah tanah untuk replanting tahap berikutnya. Ini ada periode yang kedua sawit. Jadi tanpa olah tanah artinya tunggul yang sawit yang lama itu tidak dibongkar, tadi disuntik dengan cara disuntik, kemudian dilakukan penyisipan penyulaman penanaman tanaman kelapa sawit di antara tanaman satu dengan yang lain yang lama yang sudah dimatikan. Nah, itu adalah dengan istilah yang disebut dalam perkebunan kelapa sawit adalah underplanting sifatnya, tanpa olah tanah, dan sifatnya dengan menggunakan mematikan tanaman indukan yang sudah tua itu dengan cara disuntik dengan menggunakan racun herbisida Roundup biasanya yang dipakai campur dengan air. Nah, ini risikonya yang terjadi kalau kita underplanting adalah terserangnya Ganoderma. Apa itu Ganoderma? Ganoderma adalah penyakit jenis jamur ataupun patogen yang hidup di jaringan yang mati dan juga jaringan hidup. Artinya lebih banyak berkembang melalui dari tanah. Nah, ini yang terjadi kalau dia sudah periode kedua tanaman kelapa sawit, maka serangan Ganoderma cukup luar biasa, apalagi dengan tidak menggunakan olah tanah. Persentasenya lebih besar kena serangan Ganoderma pada tanaman kelapa sawit yang replanting tanpa olah tanah dibandingkan yang sudah olah tanah. Olah tanah terserang juga, tapi persentasenya lebih kecil daripada secepat yang kita lihat ini underplanting. Nah, ini pemirsa. Nah, solusinya apa untuk mengatasi supaya tanaman kelapa sawit ini tidak berlarut-larut tumbang? Nah, seperti itu pemirsa itu. Inilah jenisnya yang dibilang tadi kena Ganoderma tanaman kelapa sawit ini dengan dicirikan tombak akan muncul 3. Tombak yang tidak membuka akan muncul 3 tombak. Itulah menandakan cirinya pertumbuhan ini lambat. Dan kemudian daun menguning, pertumbuhan tidak bagus ataupun kerdil. Nah, dicirikan terkena tanaman sawit Ganoderma seperti itu. Nanti akan lama-lama akan tumbang. Dan juga yang diserang pada umumnya adalah bagian bonggol bawah. Nah, kalau udah terserang seperti ini maka tanaman tidak akan kokoh. Tidak akan kokohnya akan mengakibatkan tanaman ini kalau dihembas oleh angin kencang maka dia akan tumbang. Nah, seperti ini pemirsa. Jadi yang namanya jamur yang tumbuh ini adalah namanya fruiting body, menandakan cirinya biasanya tumbuh pada batang tanaman sawit yang terserang Ganoderma. Nah, seperti ini pemirsa. Ini kalau udah gini, ini bakal akan tumbang. Nah, apa solusinya yang kita harus laksanakan? Sekarang ini belum ada dari peneliti yang menemukan obatnya. Coba ada banyak penelitian tapi belum ada menunjukkan secara signifikan. Tapi kita tidak boleh larut. Kita harus bisa melaksanakan, mengantisipasi, mempertahankan agar tidak bertambahnya tumbang. Kita akan lihat ini. Kita akan menunjukkan perlakuan yang berbeda. Yang ini tidak dilakukan sama sekali. Nah, yang di depan sana nanti kita akan tunjukkan pemirsa. Nah, ini pemirsa. Ini yang kita laksanakan adalah dengan cara membumbun. Kita lihat perbedaan. Yang di sana depan seberang jalan kosong banyak tumbang, dan sedangkan yang ini masih kelihatan rapat. Kenapa begitu? Karena yang di seberang sana belum sama sekali kita laksanakan.
Nah, ini yang sudah kita lihat perbedaannya cukup jauh. Nah, apa itu si bumbun? Membumbun adalah meninggikan ataupun menumpuk tanah, menumpukan atau mengumpulkan tanah dari seputaran tanaman kelapa sawit ini setinggi lebih kurang 1 meter, bisa lebih bagus. Lebarnya mengikuti kondisi yang ada, tapi secara umum lebarnya adalah 2 meter, agar supaya nantinya kalau ini nanti sudah kita buktikan, nanti ini akan kenapa dibumbun seperti ini, tujuannya apa? Agar supaya nanti akar yang baru itu akan merangsang keluar, dengan adanya tanah yang ditempelnya ke dinding. Ya, dengan pertumbuhnya akarnya tadi, maka nanti tanaman ini akan menjadi kokoh. Tapi bukan berarti Ganoderma itu hilang, tidak. Ini hanya memperkokoh. Kemudian kita lihat dengan setelah dibumbun tadi, nah, satu sisi tidak ada yang tumbang, ada satu sedikit cukup persennya. Kemudian potensi buahnya juga, pertumbuhan batang dan daunnya sudah cukup seperti normal. Seperti ini pemirsa. Nah, inilah fungsi tadi bumbun. Tujuannya agar supaya tanaman tetap tegak, akar yang ada di tanaman kelapa sawit ini bisa tumbuh dan memperkokoh. Dengan apa sih alat ini digunakan? Ini kan bisa menggunakan dengan alat ekskavator, alat beratnya. Ekskavator bisa, kemudian juga dengan backhoe loader atau bukan backhoe loader, JCB. JCB itu juga bisa dilaksanakan. Nah, yang kita laksanakan ini dengan menggunakan JCB. Seperti pemirsa, yang kita laksanakan untuk mengantisipasi, mengurangi serangan Ganoderma yang sangat merugikan bagi kita semua para petani sawit. Nah, ini yang kita laksanakan dengan cara membumbun agar supaya kita bisa mempertahankan pokok per hektar, agar supaya produktivitas tanaman kelapa sawit ini bisa tetap kita nikmati. Nah, ini kalau kita lihat dari sejarahnya, dengan tahun ini masih bisa mencapai angka 19 sampai 20 ton per hektar. Kenapa kok kecil kali? Karena sebagian sudah kita lihat dengan kondisi seperti ini mestinya sudah dapat 25 ton, 24 sampai 25, karena keterbatasan kondisi lapangan yang menyebabkan tidak mencapainya tadi tersebut. Demikian pemirsa, mengurangi serangan Ganoderma, mempertahankan pohon agar supaya tetap tegak, tanaman sawit bisa berbuah lebih banyak dengan cara membumbun. Terima kasih, semoga berinovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.